Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 1 Psikologi C ingin menampilkan materi yaitu optimalisasi pengembangan berpikir kreatif. Dosen pengampu yaitu Dr. Reza Fahmi, SSMA. Beranggotakan yaitu yang pertama yaitu Nadratul Mutmainah, yang kedua Nada Rosa Devani, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Ridwan Kurniawan. Pengertian optimalisasi. Optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana, arti optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah. Tidak hanya dalam dunia bisnis, optimalisasi digunakan dalam bidang lainnya. Pengertian berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan proses dalam menghasilkan ide-ide baru, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan dapat mencari alternatif dalam memecahkan masalah yang berbeda-beda. Berpikir kreatif melibatkan logika dan intuisi secara bersama-sama. Secara khusus dapat dikatakan berpikir kreatif sebagai satu kesatuan atau kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen, guna menghasilkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tersebut merupakan satu indikasi berpikir kreatif dalam matematika, sedangkan indikasi yang lain berkaitan dengan berpikir logis dan berpikir divergen. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dapat dilakukan melalui metode pembelajaran berbasis masalah. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan melakukan investigasi, penemuan maupun penyelidikan melalui interaksi sosial dan lingkungannya, yang akhirnya dapat menciptakan ide yang sangat berguna. Melalui kegiatan penyelidikan, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan rasa ingin tahu yang dimilikinya. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik disarankan untuk menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, karena dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan rasa ingin tahu. Dengan kemampuan berpikir kreatif, siswa dapat menyelesaikan masalah yang menekankan pada aspek fluency atau kemampuan berpikir lancar, dan elaboration, kemampuan elaborasi. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kombinasi dari kemampuan berpikir logis dan berpikir divergen yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, cara mengoptimalkan atau meningkatkan berpikir kreatif, yaitu ada 6 cara. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Yang kedua, membaca buku. Yang ketiga, menonton film berkualitas. Yang keempat, melakukan kegiatan baru. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang kreatif. Dan yang terakhir, mengunjungi tempat yang bisa merelaksasi pikiran. Baik, selanjutnya ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. SC Utami Munandar mengemukakan ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yang tinggi, yaitu 1. Memiliki dorongan ingin tahu yang besar. 2. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. 3. Sering banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. 4. Bebas dalam menyatakan pendapat. 5. Menonjol dalam salah satu bidang seni. 6. Memiliki pendapat sendiri dan mampu mengutarakannya. 7. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 8. Memiliki daya imajinasi yang kuat. 9. Memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi. 10. Dapat bekerja sendiri. Dan terakhir, senang mencoba hal-hal yang baru. Setelah kita mengetahui dan memiliki potensi berpikir kreatif, hal inilah yang dapat mendukung optimalisasi dalam pengembangan berpikir kreatif, asal kita mau menekuni dan mengasahnya. Kemudian, apa manfaat optimalisasi itu sendiri? Jadi ada 3 manfaat optimalisasi. Yang pertama, mengatasi masalah. Dunia selalu mengalami perubahan, misalnya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sejak tahun 2020 lalu. Maka, salah satu tujuan atau manfaat dilakukan optimalisasi adalah untuk mengatasi masalah yang ada.
Apa bentuk konkret optimalisasi dari contoh kasus tadi? Yaitu salah satunya mengurangi angka penyebaran dengan menggunakan masker dan melakukan protokol kesehatan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Melalui optimalisasi, kita akan mendapatkan beberapa informasi penting terkait sebuah masalah. Hal ini dapat digunakan oleh para stakeholder untuk mengatasi sebuah masalah dengan baik dan cepat. Dengan begitu, proses yang terhambat segera bisa teratasi. Dan manfaat yang ketiga, menghemat sumber daya. Optimalisasi adalah sebuah proses untuk melakukan sebuah kegiatan dengan seefisien mungkin dengan hasil yang optimal. Maka dari itu, proses ini akan mampu memberikan penghematan kepada penggunaan sumber daya. Contohnya nih, dalam dunia bisnis tentu ini sangat menguntungkan. Dan terakhir, setelah kita tahu cara mengoptimalkan agar berpikir kreatif, ciri-ciri orang yang berpikir kreatif tinggi, selanjutnya apa saja contoh berpikir kreatif? Apa saja contoh berpikir kreatif? Contoh berpikir kreatif yaitu 1. Membuat desain grafis atau logo yang belum dilakukan oleh orang lain. Contoh kedua, merancang desain baju yang memiliki keunikan dan berbeda dari desain-desain baju pada umumnya. Contoh ketiga yaitu membuat sebuah skrip untuk pembuatan podcast, konten YouTube, film, dan lain-lain. Contoh keempat yaitu membuat strategi pemasaran baru supaya mampu bersaing dengan kompetitor. Dan contoh kelima, membuat kebijakan baru dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Nah, inilah contoh-contoh berpikir kreatif dengan mengoptimalkan pemikiran kreatif. Dengan mengoptimalkan pemikiran kreatif dapat membuat kita menghasilkan ide-ide yang out of the box dan melahirkan gebrakan-gebrakan serta inovasi baru yang mungkin belum terpikirkan oleh orang-orang atau belum ada dibuat sebelumnya, sehingga dapat bermanfaat bagi kita, orang banyak, dan lingkungan luas. Alhamdulillah, selesai sudah materi presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai optimalisasi pengembangan berpikir kreatif, yang mana video kelompok ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Reza Fahmi, Estos MH. Kami dari kelompok 6 kelas 1 PEC yang beranggotakan Nadratul Mutmainah, Nanda Rosedevani, dan Ridwan Kurniawan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.